Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Gue baru aja nih maraton Tensura Season 2 Part 2 beberapa kali dan berhasil nemu cukup banyak detail yang menarik. Kalau pengen nonton, anime ini bisa kalian tonton secara legal di Ichiji atau Muse Asia. Nah, nanti akan ada beberapa gambar nih yang harus gue sensor untuk menghindari dolar kuning. So, mohon pengertiannya. Oke, mari kita mulai. Detail pertama, sekaligus detail paling panjang, akan gue mulai dengan semua easter egg dan referensi yang muncul sepanjang season ini. Di episode 1, ketika Veldora pertama kali keluar dari goa, di sini Rimuru meminta Veldora untuk menekan auranya. Nah, sepertinya scene ketika Veldora menahan auranya mengambil referensi ke anime Dragon Ball ketika Goku ingin masuk ke mode Super Saiyan. Di episode 2, ketika scene Yuki bersama Laples, di sini kita diperlihatkan Yuki yang sedang membaca manga, dan manga yang dia baca adalah majalah Shonen Serious edisi Januari 2017 dengan cover manga Harem Royal When the Game Ends, dan Shonen Serious edisi April 2017 dengan cover manga Ningyo no Kuni atau Aposism. Masih di episode 2, manga yang Veldora pegang di scene ini adalah majalah Shonen Serious edisi Maret 2017 dengan cover manga Altair A Record of Battle. Nah, untuk gambar yang di belakang itu adalah poster film Higanshima Vampire Island. Masuk ke episode 3, kalau kalian perhatikan buku yang Veldora pegang, di cover belakang buku itu terdapat logo Attack on Titan. Nah, kalau kalian cari tahu, judul Attack on Titan yang ada di dalam list majalah Shonen Serious adalah Attack on Titan Before the Fall. Lalu, kalau kita pindah ke scene ini, di sini terlihat cover dengan buku itu yang ternyata adalah majalah Shonen Serious edisi Mei 2017 dengan cover manga Clockwork Planet. Kemudian, kita pindah ke scene ini. Di sini terlihat 4 buku yang tertumpuk dan hanya akan gue sebutkan 2 karena satunya sudah muncul di scene Yuki dan satunya lagi bakal muncul di scene yang lain. Nah, untuk buku yang warnanya biru, itu adalah majalah Shonen Serious edisi Agustus 2017 dengan cover manga Altair A Record of Battle. Dan buku yang ada warna ungunya adalah majalah Shonen Serious edisi September 2017 dengan cover manga Elegant Yokai Apartment Life. Masih di episode 3, di gambar ini Veldora lagi baca komik dengan karakter bertelinga rubah. Nah, itu adalah manga spin-off Tensura, yaitu Tensei Shitara Slime Data Ken Ibun Makokugurashi no Trinity. Lalu ketika Shin Ramirez masih pingsan, di sini kita diperlihatkan sebuah buku yang adalah majalah Shonen Serious edisi Oktober 2017 dengan cover manga Altair. Masuk ke episode 4, di sini kita diperlihatkan majalah Shonen Serious edisi Juni 2017 dengan cover manga Yozakura Quartet. Lalu di scene lainnya, kita diperlihatkan majalah Shonen Serious edisi November 2017 dengan cover Yokai Apartment dan majalah Shonen Serious edisi Februari 2018 dengan cover manga Shogakusei ga Mama Demi Ii Desuka. Masih di episode 4, di scene ini kita bisa melihat Veldora yang sedang baca sebuah buku dan itu adalah majalah Shonen Serious edisi Juli 2017 dengan cover manga Clockwork Planet. Lalu di cover belakangnya, di sini kita bisa melihat manga Isekai Maoto Shokan Shoujo no Dore Majutsu, The King of Fighters A New Beginning, dan Omotenashi Sanwa Motena Shitai. Lalu di scene yang lain, kita diperlihatkan 2 buku yang ditumpuk. Buku paling bawah adalah majalah Shonen Serious edisi Juni 2018 dengan cover manga Princess Resurrection. Dan buku yang di atas adalah majalah Shonen Serious edisi Juli 2018 dengan cover manga Isekai Putin. Nah, untuk gambar yang ada di cover belakang, itu adalah Ojo-sama no Shimobe, I Shall Survive Using Potions, Saving 80,000 Gold in Another World for My Retirement, Garakuta Township Debt Girl, dan Shonen no Zankyo. Pindah ke episode 5, di belakang Veldora ada cover majalah Shonen Serious edisi September 2018 dengan cover manga Hataraku Saibo. Lanjut ke episode 9, di sini lagi-lagi Veldora baca majalah Shonen Serious edisi Januari 2018 dengan cover manga Yozakura Quartet dan cover belakangnya adalah Princess Resurrection. Lalu majalah yang ada di atas meja adalah Shonen Serious edisi April 2018 dengan cover Ningyo no Kuni dan Shonen Serious edisi Maret 2018 dengan cover Hataraku Saibo. Kemudian di scene lainnya, di sini terlihat majalah yang sama seperti di ruangannya Yuki dan juga majalah Shonen Serious edisi Mei 2018 yang sudah jelas menggunakan cover Tensura. Masuk ke episode 11, di sini Veldora muncul sambil membawa komik 3x3 Eyes volume 39. Nah, komik ini tuh tamat di volume 40, makanya Veldora nggak sabar untuk minta ke Rimuru karena ceritanya dikit lagi tamat. Lalu ketika Veldora melawan Milim, di sini dia menggunakan Hadoken, Shoryuken, dan Tatsumaki Senpukyaku. Semua gerakan itu adalah jurusnya Ryu dari game Street Fighter. Nah, buat yang nggak tahu, apa yang Veldora lakukan di sini, yaitu nge-spam Hadoken berkali-kali, adalah strategi paling menyebalkan ketika kalian melawan orang yang menggunakan karakter Ryu di game Street Fighter. Veldora juga menggunakan Tetsuzanko yang adalah jurus Akira Yuki dari game Virtua Fighter, dan tentu saja Kamehameha dari manga Dragon Ball. Iya, gue tahu jurus Tetsuzanko bukan cuma di Virtua Fighter dan ada juga di game lain. Tapi kalau kalian lihat di credit scene episode 11, di sini tertulis kalau mereka mengambil referensi dari game Virtua Fighter.
Selain itu, mereka juga menuliskan kredit untuk manga 3x3 Ice, Street Fighter, dan juga Dragon Ball. Referensi berikutnya adalah ketika Clayman berjalan ke arah Frey. Di sini terlihat jelas kalau scene ini mengambil referensi ke JoJo. Dan referensi terakhir ada di episode terakhir. Kalau kalian perhatikan scene ini, di sini ada 3 buku yang diperlihatkan, yaitu satu buku yang sudah pernah muncul di episode 5, lalu buku yang satunya adalah majalah Shonen Sirius edisi Oktober 2018 dengan cover Yozakura Quartet, dan buku yang Yuki pegang adalah majalah Shonen Sirius edisi Agustus 2018 dengan cover Hataraku Saibo. So, itu tadi semua referensi dan easter egg yang muncul sepanjang season 2 part 2. Lanjut ke detail kedua. Di awal episode 1, ketika Veldora mendapatkan tubuh baru, hal pertama yang dia sombongkan adalah skillnya bermain shogi yang sudah mencapai level master. Lalu dia ngomong kalau dirinya adalah naga badai yang berarti dia setara dengan level Ryuo. Nah, di sini tuh ada permainan kata, yaitu sama-sama menggunakan kata Ryu, yang mana Ryu adalah bahasa Jepangnya naga, dan Ryuo adalah gelar tertinggi di kompetisi shogi. Selain itu, scene ini juga terhubung ke Tensura Nikki dan Tensura episode 36,5, di mana kita diperlihatkan Veldora yang bermain shogi melawan Ifrit. Detail ketiga, semenjak Rimuru menjadi Demon Lord, skill Great Sage pun berevolusi menjadi Raphael, dan hal ini menyebabkan skill Raphael memiliki emosi. Makanya sepanjang season 2 part 2, kita berkali-kali diperlihatkan Raphael yang sering ngambek. Detail keempat, banyak banget yang ngasih detail ini ke gua, tapi gua udah nemu duluan. Setelah penduduk Tempest tahu kalau Rimuru memiliki hubungan dengan Veldora, mereka semua pun bergembira dan di sini terlihat kalau ada yang melempar bayi goblin ke udara. Detail ke-6, setelah sebelumnya muncul di season 2 part 1 dan juga muncul di Tensura Nikki, lagi-lagi detail tentang buku catatan Shion muncul di season 2 part 2. Di sini terlihat kalau buku yang Shion pegang ternyata kosong dan hanya ada gambarnya Rimuru. Gua nggak tahu ya apakah memang animatornya sengaja ngebuat kosong karena nggak mau repot ngebuat catatannya Shion, atau Shion yang memang secara cerita nggak pernah nulis apa-apa di buku catatannya. Nah, kalau memang Shion jarang menulis, maka ini akan menjelaskan kenapa Shion berkali-kali salah menyebutkan nama. Detail ke-7, ketika Miyuran menyebutkan anggota 5 jari, di sini ada satu nama yang nggak pernah muncul sepanjang season 2 part 2, yaitu si jari kelingking Pirone. Nah, alasan kenapa dia nggak kelihatan, karena Pirone sudah mati semenjak season 2 part 1, yaitu ketika Diablo memantulkan serangannya Raizen. Nah, ternyata Diablo sengaja memantulkan serangan itu untuk menyerang Pirone yang sedang memata-matai medan perang. Detail ke-8, di episode 6, di sini kita diperlihatkan Milim yang pergi menemui Frey dan dia mengeluarkan berbagai macam baju. Nah, 2 dari 4 baju yang ditampilkan sebelumnya sudah pernah kita lihat di season 1 dan di Tensura Nikki. Selain itu, di sini juga Milim membawa sarung tangan berbentuk cakar naga yang diberi nama Dragon Knuckles. Ini adalah senjata yang Rimuru buatkan khusus untuk Milim dengan tujuan untuk sedikit menekan kekuatannya Milim agar bisa mengurangi kerusakan yang dia timbulkan di kota. Senjata ini dia dapatkan setelah mereka mengalahkan Karyu Buddhist di season 1. Tapi kalau di anime, scene ini kena skip dan senjata itu baru muncul di season 2 ini. Cuma semenjak season 2 part 1, senjata ini sudah bisa kalian lihat di opening animenya. Detail ke-9, kalau kalian perhatikan di episode 7, di sini model perisai yang Geld bawa terlihat berbeda dengan perisai yang dia gunakan di season 2 part 1. Ini artinya shield yang dia gunakan saat ini adalah versi upgrade dari shield sebelumnya. Tapi meski dia sudah menggunakan shield yang lebih kuat, tetap saja Footman berhasil menghancurkan shield itu hanya dengan satu serangan. Detail ke-10, setelah gagal membunuh Death Dragon, di sini Soe menyadari kalau Death Dragon memiliki resistance terhadap kematian. Lalu Soe ngomong kalau dia akan menghancurkan jiwa naga itu sambil dia memegang pedangnya. Nah, scene ini ngasih tahu kita kalau senjatanya Soe sudah diperkuat untuk bisa menghancurkan jiwa sama seperti pedangnya Shion di episode 11. Detail ke-11, detail ini juga banyak banget yang ngasih ke gua. Ketika Rimuru pertama kali datang ke Walpurgis, di sana mereka disambut oleh Guy Crimson yang sedang duduk. Lalu bisa dilihat kalau Shion dan Rangga mengalihkan kepalanya karena mereka tidak kuat dengan intimidasi dari Guy Crimson. 12. Di episode 11, Rimuru menjelaskan kalau senjata yang Shion gunakan disebut Soul Eater. Itu adalah tipe senjata yang dibuat dengan menggunakan konsep pedangnya Hinata. Nah, di season 2 part 1, salah satu pedangnya Hinata tertinggal di dalam dirinya Rimuru. Jadi setelah menyerap pedang itu, Rimuru pun bisa membuat senjata yang serupa. Oh ya, by the way, di detail part 1, gue sempat menanyakan apakah Hinata memiliki pedang yang lain. Dan ternyata di episode 12 ini, terkonfirmasi kalau Hinata memang punya pedang yang lain dengan bentuk yang sama. 13. Julukan Clayman adalah Marionette Master, yang berarti pengendali boneka. Nah, di episode 11, bisa dibilang kalau Clayman berakhir dengan cukup ironis, karena hampir semua bagian tubuhnya dipotong Shion. Lalu kalau diperhatikan, kondisi Clayman pada saat itu terlihat mirip seperti boneka, yang seluruh anggota tubuhnya terlepas. Ini berarti sang pengendali boneka justru berakhir dalam kondisi layaknya boneka.
14. Sebelumnya sempat dijelaskan kalau blood magic adalah sihir yang mengubah aliran darah menjadi energi sihir. Ini berarti alasan kenapa Roy Valentine tidak bisa menggunakan blood ray ketika jantungnya dicabut, karena jantung adalah organ yang membuat darah mengalir di dalam tubuh kita. Jadi dengan tidak adanya jantung yang bisa mengalirkan darah, maka otomatis blood magic pun tidak bisa digunakan. 15. Setelah membunuh Roy Valentine, Laplace ngomong kalau Footman akan marah, Tyr akan menangis, dan aku akan tertawa. Nah, semua yang Laplace katakan itu menyesuaikan dengan topeng mereka masing-masing. 16. Setelah Clayman terbunuh, para Demon Lord memutuskan untuk melanjutkan Walpurgis, dan kalau kalian sadar, di sini Veldora diberikan kursi untuk duduk, padahal kalau dilihat hanya para Demon Lord yang diperbolehkan untuk duduk di kursi. Ini menandakan kalau semua Demon Lord mengakui kekuatan Veldora dan mengizinkan dia untuk duduk meski harus berada jauh dari meja. 17. Di akhir episode 2, kita bisa melihat Ramiris yang terbang dengan cepat ke arah Rimuru, tapi ternyata dia malah nabrak kaca. Nah, alasan yang memungkinkan kenapa Ramiris bisa nabrak, karena di dalam labirinnya tidak terdapat kaca, makanya Ramiris tidak tahu apa itu kaca. Tapi setelah gua nonton ulang, ternyata di dalam labirin Ramiris juga terdapat kaca. Jadi, alasan yang paling memungkinkan kenapa Ramiris gagal menembus kaca, karena dia mengira kalau kaca itu bisa ditembus, tapi ternyata kaca tersebut jauh lebih keras dari dugaannya. Karena kalau kalian ingat, di season 2 part 1, Rimuru berhasil menciptakan gelas kaca yang tahan banting. 18. Di akhir episode 11, ketika Clayman ingin berubah wujud lagi, di sini bisa kita lihat kalau Roy Valentine lompat untuk melindungi mate-nya. Padahal pada saat itu, identitas Luminous masih belum terungkap. Jadi secara tidak langsung, scene ini sudah ngasih tahu kita kalau si pelayan ini adalah Demon Lord yang sesungguhnya. Makanya Roy Valentine melindungi dia. 19. Karena di episode 9 Aldaman memutuskan untuk mengikuti Shuna dan Rimuru, makanya di scene ini kita bisa melihat Aldaman yang sudah berbaur dengan para penghuni Tempest. 20. Balik ke episode 1. Ketika Shion menyajikan makanan untuk Benimaru dan Rimuru, bisa kita lihat kalau ada serangga yang mati ketika terbang melewati makanan itu. Ini berarti meskipun makanan Shion enak, pada dasarnya makanan itu tetap mematikan. Ini bisa menjelaskan kenapa Rimuru kesulitan untuk makan masakannya Shion meskipun dia mempunyai kekebalan terhadap racun, karena masalah utamanya ada di rasa makanan itu. 21. Di akhir season 2 part 1, tepat sebelum melepas Veldora, di sini Rimuru ngomong kalau sepertinya tubuhnya tambah tinggi. Nah, kalau kalian bandingkan tinggi Rimuru di season 1 dan season 2, di sini akan terlihat kalau Rimuru di season 1 terlihat sama tinggi dengan Milim, dan Rimuru di season 2 sekarang lebih tinggi daripada Milim. 22. Di episode 11, ketika Carrion protes ke Milim karena sudah menghancurkan negaranya, di sini Milim ngomong hal sepele seperti itu harusnya tidak usah dipikirkan. Kalimat ini mirip seperti dialog Veldora di episode 9 yang ngomong kalau dia hanya bercanda ketika membakar negaranya Luminous. Nah, dua kalimat ini memperlihatkan kemiripan sifat antara Milim dan Veldora yang sama-sama merasa kalau negara bukanlah sesuatu yang penting. Apalagi di season 2 ini terungkap fakta kalau Milim adalah keponakannya Veldora. Jadi wajar aja kalau mereka memiliki sifat yang mirip karena mereka masih satu garis keturunan. Ditambah cara mereka berdua ketawa itu pun terdengar mirip. Oh ya? Dan detail terakhir, sama seperti di akhir part 1, di mana semua penduduk Tempest tunduk di hadapan Rimuru, di sini pun semua penduduk Tempest tunduk ketika pertama kali bertemu Veldora. Tapi bedanya, di sini dia belum memilih untuk tidak tunduk karena satu-satunya orang yang pantas dia hormati hanyalah Rimuru. So, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah maraton Tensura Season 2 Part 2 beberapa kali. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari tukang sayur. Bang, ada niatan bahas Hoseki no Kuning nggak? Sekalian anime CG sama Hello World dan Vivi. Kalau mau, legalnya ada di Bilibili. Nanti ya, ini anime udah lama di request, tapi gue belum niat nontonnya sampai sekarang. Dan ada dari Ui Ui, Sensei, request detail kecil to your eternity, terima kasih. Ya, nanti ya, sabar. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot, and bye-bye.